Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat datang di Library Podcast episode 7. Ruang diskusi ringan seputar dunia perpustakaan yang diadakan oleh Lembaga Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam segmen Jejak Intelektual bersama saya, Septian Indaliana. Library Umpo, stay young and kreatif. Baik pemirsa YouTube channel Library Umpo, episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan riset, penelitian, dan juga pendidikan dengan tema konsistensi mendunia kiprah dosen muda Umpo menembus forum akademik internasional. Dan hari ini kita akan membahas secara langsung dengan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah dosen muda, peneliti, kaprodi, Dr. Elo Putri Dimasari MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih telah berkenan datang di podcast pagi ini. Terima kasih. Baik Ibu, terkait dengan sebagai pembuka pada podcast pagi ini, kami ingin tahu Bu Ibu, bagaimana perjalanan akademik Ibu mulai sebagai dosen, peneliti hingga kaprodi Ibu. Oke, pertanyaannya mendalam sekali ya. Terima kasih Library Umpo. Jadi saya mulai jadi dosen itu tahun 2016. 2016 berarti ini baru 10 tahunan ya, 10 tahunan. Untuk perjalanan jadi dosen ya ke kaprodi itu kurang lebih kaprodi 2024 ya Mbak. 2024 ya mengajar, ya meneliti dan mengabdi tridharma seperti biasanya dan ya mengalir dan mungkin perjalanan saya tidak langsung jadi kaprodi ya. Jadi kepala pusat bahasa dulu. Waktu itu namanya kepala divisi sertifikasi bahasa Inggris di 2020, lalu di periode berikutnya kaprodi bahasa Inggris ya. Berarti sembari mengajar juga ya penelitian dan itu ini juga melibatkan mahasiswa. Iya, melibatkan mahasiswa. Dulu itu kan belum giat ya kolaborasi, jadi dulu itu masih meneliti itu masih skopnya kecil. Lalu makin ke sini kita butuh multidisiplin ya teman-teman dan juga banyak pihak untuk apalagi teman-teman mahasiswa itu saya dorong supaya lulus itu tidak hanya sekedar lulus tapi lulus sudah merasakan gimana rasanya berkolaborasi, meneliti, mengabdi, bahkan bekerja ya. Jadi ya itu yang saya luar biasa dengan pengalaman Ibu sebagai dosen. Terus untuk tema atau topik yang sering diteliti itu apa Ibu? Lebih ketertarikannya di gimana Ibu? Kalau saya itu kan kajiannya di program studi pendidikan bahasa Inggris ya teman-teman. Namun makin ke sini cabang keilmuan itu harus semakin spesifik ya, apalagi untuk karir dosen menuju jabatan fungsional guru besar. Sehingga kebetulan ini kan saya kajiannya teknologi enhanced language learning atau pembelajaran bahasa berbasis teknologi. Sehingga ya kajiannya saya ada sosial pendidikan, namun bagaimana kita tetap berelasi dengan teknologi ya, apalagi sekarang kan musimnya AI betul. Jadi saya kajiannya dengan AI itu. Baik Bu. Terus ini Bu, kemarin berhasil sampai luar negeri. Nah kemarin bagaimana Ibu perjalanan menuju ACEID 2026 di Jepang Ibu? Nah itu suatu konferensi. Nah kalau boleh tahu tuh konferensinya tentang apa Ibu terkait dengan ACEID? Jadi ACEID 2026 itu bagian dari organisasi asosiasi IAFOR ya, IAFOR. Jadi itu asosiasi multidisiplin ya, internasional itu sedunia ya. Jadi per tahun itu mengadakan konferensi ya di Asia, di Eropa, di Amerika, dan kebetulan kalau ACEID sendiri itu kajiannya khusus di social science ya, atau ya dan pendidikan begitu. Kenapa kok saya bisa ke sana ya? Sebenarnya sudah tugas wajibnya bagian tridharma dosen ya untuk publikasi, penelitian, nggak cuma nasional aja nih teman-teman, kita harus berkiprah internasional ya. Iya betul. Berarti itu setiap tahun diadakan di negara berbeda-beda atau? Berbeda-beda. Oke, baik Ibu. Berarti itu skupnya di sosial dan pendidikan. Lebih fokus ke itu. Baik Ibu, terkait dengan sampai ke sana. Selanjutnya itu bagaimana Ibu? Pasti kan mulai proses yang sangat
Ya panjang. Ya, proses lumayan ya. Kemarin kan bulan Maret saya bulan Maret. apply-nya itu sudah dari September 2025. Oh, Jadi itu luar biasa. penelitian dari kebetulan dari Hibah Kementerian Hibah, Ristek oke. 5 ya Oh, iya. 2025. 1 tahun meneliti, sebenarnya tidak 1 tahun, itu sudah dari 2022 penelitiannya. Oh, dimulainya Ibu terkait Ya, dengan itu. penelitiannya itu text mining ya, Text mining, gimana dialog sosial itu bisa dikaji secara terukur menggunakan text mining itu dari sistem informasi. Kemudian iya. gimana kok sampai ke Jepang ya, publikasi dan diseminasi itu kan wajib ya, dari Iya, nasional, mitra-mitra terkait dari mitra prodi pendidikan bahasa Inggris di 3 institusi Jawa Timur. Kemudian kita luaskan lagi untuk diseminasi ke luar negeri supaya apa? Ya kita perlu ya memberitakan Iya, penelitian betul, kita ke internasional. Jadi September mulai apply, tidak hanya sebagai presenter, tetapi saya juga apply Iya. sebagai reviewer dan juga ternyata juga masuk. Ya akhirnya juga setengah kerja di konferensi itu. Ya kerja ya juga. Ya jadi Iya. presenter itu. Kemudian tantangannya apa sendiri Bu? Ininya ya sampai Tantangannya tentu ya multicultural ya, intercultural challenges ya, gimana itu saya sendiri memang tidak ada yang mendampingi, mulai dari kita apply websitenya, familiar dengan websitenya, konferensinya itu, jadwal, kalau mau teknis itu ya template-nya, bagaimana konferensi ini bekerja, lalu ya tiketing. Iya, semuanya berarti. Iya, saya sendirian. Nggak mungkin itu seminggu 2 minggu langsung reservasi itu tidak. Iya, betul. Ya, jadi waktu itu, dan itu musim dingin ya, peralihan dingin ke semi, apalagi kita dari tropis, jadi kita harus persiapan. Banyak persiapan juga gitu. Baik-baik. Kemudian di dalam risetnya Bu Elo, itu apa yang poin penting yang ditemukan dalam penelitian itu Bu terkait dengan text mining itu? Iya, kenapa kok saya pilih text mining? Saya itu kan dari sosial dan pendidikan ya. Saya itu melihat apalagi kolaborasi dosen mahasiswa, relasi dosen dan mahasiswa itu di Indonesia atau di kita let's say Jawa ya, itu barriernya sangat tinggi. Apalagi ya dosen tuh harus lebih tinggi ya. Kebanyakan dosen harus selalu benar. Kemudian mahasiswa yang selalu nyari dosen begitu, lalu masukan dari dosen itu harus diiyain dan sebagainya, sehingga makna-makna kolaborasi itu terkikis dengan relasi norma-norma sosial seperti itu. Lalu saya mencoba menggunakan pendekatan well-being dan dialog yang baik, yang egaliter ya, supaya bisa mengukur. Lalu di 2024 supaya lebih jelas lagi, untuk saya kan sebagai kaprodi kan perlu penilaian ya, penilaian yang sistematis untuk pimpinan-pimpinan, maka dengan menggunakan text mining, kinerja atau evaluasi dialog dosen dan mahasiswa ini bisa terukur dengan mudah dengan text mining, mana yang dialog yang egaliter, mana yang relasinya lebih tinggi, begitu. Jadi tersistematis. Dan sekarang juga dengan AI itu langsung ada masukan dialog sebelah mana yang belum setara, belum pas ya, dialog mana yang belum transfer knowledge-nya itu belum pas. Baik. Kemudian terkait dengan papan riset itu, responnya di dunia internasional seperti apa waktu konferensi itu Ibu? Waktu itu saya ingat sekali ada kawan ya, kolega itu dari Hawaii, itu di audiens saya itu mereka kaget juga. Iya juga ya, kalau di sosial itu kita menganalisisnya itu manual. Manual dialog itu kita analisis manual, suara dan semuanya itu text time, makanya penelitian sosial itu sangat lama. Begitu, jadi sehingga dengan integrasi teknologi, kita bisa ya mengukur dialog atau data-data sosial itu dengan text mining. Baik, luar biasa sekali ini responnya. Baik Ibu, dari keikutsertaan di dalam konferensi internasional itu Ibu dipercaya sebagai presenter, kemudian senior reviewer, kemudian ada session share. Kemudian bagaimana pengalaman dan perasaan Ibu saat dipercaya
tiga jabatan lah seperti itu. Tiga peran, tiga job desk ya Bu ya. Tiga peran. Ya itu macam-macam ya Mas. Setiap orang, apalagi setiap negara itu punya karakter yang berbeda-beda. Itu ada dari Australia itu yang paling on time. Saya ketemunya waktu sebelum di forum Ya. di luar itu dia udah prepare tuh 1 jam sebelum acara, itu paling on time. Lalu ada teman-teman Asia, Vietnam, Jepang, Oman, Hawaii, itu teacher dari Hawaii, kemudian ada dari Belanda juga ya. Iya. Ya itu untuk menghidupkan forum supaya lebih engage. Nah itu Ibu. Lebih engaging, kemudian lebih suasana hidup ya. Iya. Saya harus ngobrol, dan sebelum jadi session jar hari sebelumnya saya sudah spill ini kepo-kepoin semuanya presenter saya ini di ruangan saya ini siapa saja. Nah itu yang strategi yang saya lakukan. Ibu. Iya. Dan itu penunjukannya langsung di sana atau memang by email? By email. Berarti sebelumnya memang ya, memang sudah. Tapi saya sempat lupa waktu itu dan lalu saya langsung cari. Dan ngobrol-ngobrol itu alhamdulillah sebenarnya kolaborasi itu sangat open ya. Iya. Bahkan ini alhamdulillah dari sana yang salah satu audien atau kawan di forum keuangan itu ya, ini lanjut lagi untuk penelitian internasional dengan prodi PBI. Luar biasa ya berarti. Kemudian ada nggak Bu itu tantangannya menjadi 3 peran itu, setiap pembawaan itu tantangannya apa ya? Tantangannya manajemen waktu, manajemen diri. Dan tidak mudah yang ngobrol. Kita perlu sadar ya, hanya karena internasional terus kita minder dengan bahasa Inggris kita, itu jangan ya teman-teman. Sebenarnya kalau di forum itu ya Englishnya ya so-so begitu loh. Kalau selama kita bisa confident, kita tahu apa yang mau kita bawa, kita percaya diri, kalau bisa. Dan itu yang ngikutin conference itu dosen atau ada dari luar itu atau teacher? Kebanyakan memang dosen, tapi ada independent researcher, ada mahasiswa doktor, kemudian organisasi-organisasi penelitian internasional. Baik Ibu. Kemudian di dalam konferensi itu apa yang menjadi tren pendidikan global Ibu yang dibahas di konferensi ACT 2026? Kalau trennya itu adalah karena memang tepatnya lokasinya di Jepang ya. Kalau di Jepang itu individualisme itu kan sangat tinggi. Tapi termasuk juga dengan well-being ya, kesejahteraan. Kita pendidikan, kemudian teman-teman yang menjadi pihak-pihak yang marginal ya, saya bilang untuk tidak egaliter itu, bahwa ternyata tidak hanya di Indonesia, Asia mostly itu kan parenting VOC-nya itu kan masuk, dan itu sangat berdampak sekali sehingga kesetaraan gender, kesetaraan pihak untuk bisa meraih pendidikan yang sama atau pembelajaran yang sama itu menjadi isu penting. Apalagi di Jepang itu kan tingkat pressure diri itu kan sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Sama sebenarnya dengan kita, cuma kita lebih tipis aja ya dari sana sama. Nah itu kita mempromosikan bagaimana well-being itu bisa terintegrasikan. Luar biasa sekali pembahasannya Bu. Menurut Bu Elo, bagaimana peran AI di bidang penelitian dan pendidikan? Jadi AI ini bukan sebagai pemeran utama ya teman-teman. AI adalah our co-assistant ya. Ide, konsep, isu itu kita yang memberikan input pada AI. AI ini ada sebagai penjembatan. Ya, sometimes itu kita tidak tahu bagaimana mentekniskan ide, konsep, kemudian menghubungkan satu sama lain atau memberikan simbol-simbol yang menarik, misalnya kartun ya, kemudian bagaimana integrasi katakanlah literasi, numerasi atau pendidikan dengan teks, semua ini kok bisa begitu. Nah, AI ini membantu kita untuk memberikan encouragement atau teknis-teknis dari ide atau konsep yang kita berikan sebagai pendamping saja. Karena apa? Kalau AI atau prompting ya, saya bilang promptingnya dari idenya kita itu keliru,
ya AI-nya nggak akan keluar. Nggak akan keluar. Nggak Ya, akan, betul. nggak Berarti akan akurat. pemilihan prompting itu juga penting ya Bu, Penting, dalam iya. menghasilkan Betul. yang baik gitu ya Bu. Prompting itu sendiri juga berasal dari kita maunya mau apa. Iya. Betul. Baik Bu, terkait dengan ini Bu, tantangan akademisi menghadapi perkembangan AI itu seperti apa Bu? Tantangan akademisi ini apalagi kita hidup di zaman yang sangat terburu-buru ya. Satu momen itu harus dengan pekerjaan satu dengan yang lain. Nah, itu adalah bagaimana kita memaknai sebuah task sehingga promptingnya kita itu mau detail ya. AI-nya ini tuh kalau manajemen waktu dan manajemen pekerjaan itu tidak pas, maka AI ini lama-lama kita biarkan untuk seperti kita. Yes. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi kita tidak lagi memiliki nilai orisinil atau nilai autentik pada karya kita, sehingga kita perlu hati-hati dengan manajemen waktu, task, dan makna diri kita itu sebagai apa, peneliti, kontribusinya untuk apa, ya itu yang perlu kita pikirkan. Baik. Ini Bu, terkait dengan AI dan juga literasi informasi, seberapa besar Ibu peran perpustakaan dan akses data ilmiah dalam mendukung penelitian Ibu? Oh, sangat besar ya. Jadi begini, AI untuk mencari referensi itu saya kadang-kadang agak kurang setuju. Kurang percaya sih. Ya, AI itu inputan data ya dari kita. Maka kita sebagai the role man man-nya di sini, kita perlu mengeksposur referensi-referensi internasional. Maka perpustakaan ini perlu memberikan banyak ruang dan jalan ya untuk akses referensi-referensi internasional. Maka AI ini bisa menjadi co-assistant dari library ataupun akademisi atau mahasiswa untuk mendorong membuka lebih banyak pintu. Tapi pintu utamanya adalah library ya, seperti itu. Berarti sangat mendukung sekali ya terkait dengan penulisan karya ilmiah. Kemudian ini Bu, sumber referensi apa yang membantu selama Ibu menyusun artikel untuk konferensi ilmiah itu? Ya, kalau saya bilang kalau kita mau mendunia maka kita perlu referensi-referensi yang mendunia. Kalau kita mau ke nasional maka referensi kita paling nggak mendunia, jatuh-jatuhnya itu ke nasional. Gitu. Jadi referensi yang saya pakai itu dari dulu ya memang dari publisher kelas kakap ya, kalau saya bilang kelas top publisher itu perlu seperti Sage, Taylor Franklin, Sapphire, Scopus, Web of Science seperti itu ya. Jadi sehingga yang dari lokal ini bisa kita masuk ke yang tinggi, begitu. Sehingga kita nggak lagi mainnya itu di nasional, supaya kita juga bisa familiar dan memasukkan karya kita itu di top publisher dunia. Nah, itu berapa persen Ibu untuk referensi dari internasional dan juga nasional itu perbandingannya berapa persen? 75-25 ya, saya bilang 75-25. Kita mungkin nggak apa-apa kalau mahasiswa latihan di Sinta, bukan kok saya kapitalis untuk ke publisher dunia, tapi memang harus seperti itu. Jadi mahasiswa harus Sinta dulu, baru tapi dosennya harus Scopus ini. Nah, supaya apa? Kualitas Sinta juga naik. Kualitas artikelnya Sinta itu didukung yang top publishernya naik, begitu. Itu yang saya bisa katakan. Kemudian Bu Elo, terkait dengan persentase penggunaan sumber referensi dari internasional dan nasional itu berapa persen penggunaannya Bu? Sebenarnya ini kan semua tergantung target masukannya ya. Kalau kita ke jurnal tertentu dia mintanya seperti apa ya kita harus gaya selingkungnya seperti itu. Cuma kalau saya let's say 75-25% lah ya. Kenapa kok kita tetap harus yang nasional? Ya begini, saya to be honest, kalau mau masuk di penelitian yang bagus ya, maka referensinya juga harus bagus-bagus. Maka setiap karya atau produk-produk penelitian itu kita harus usahakan untuk masuk ke publikasi yang bagus juga gitu. Ya, sehingga nasional ya kita tarik supaya cukup ikut bagus, tapi juga kita juga mengupayakan setiap riset atau hasil penelitian itu juga terpublikasikan di
publisher yang bagus, sehingga kita juga enak aja Iya. mengambil referensi. Betul. Itu juga ditekankan juga ke mahasiswa Ibu ya. Maksudnya berarti ketika mencari sumber referensi tidak hanya di nasional saja, tetapi ya bisa mahasiswa juga ngambil referensi di jurnal internasional juga Ibu. Ya, khususnya di prodi saya ya, prodi pendidikan bahasa Inggris mulai semester 4 itu sudah scientific writing, academic writing ya, kemudian writing clinics itu saya wajibkan untuk ngambil referensi internasional. gitu. Dan alhamdulillahnya juga mulai semester 5 mereka sudah terbit Sinta 2. Wah, Sinta 2, Sinta 3, 4 itu sudah biasa kalau mereka bilang, ini yang mau saya ajak ke internasional. Luar biasa itu. Kemudian ini Bu, tips bagi mahasiswa agar siap menembus publikasi dan konferensi internasional dengan memanfaatkan layanan perpustakaan itu seperti apa tuh? Ya, jadi layanan perpustakaan saya dorong untuk bisa mengimbangi target-target publikasi internasional, maka library ini memfasilitasi informasi-informasi konferensi. Mungkin kalau nggak bisa luring ya kita online dulu, nggak apa-apa. Yang konferensi-konferensi luar negeri yang online itu bisa diinformasikan ke teman-teman mahasiswa, supaya apa bisa teman-teman mahasiswa ini tertarik untuk ikut. Jadi bersama-sama dengan para dosennya itu juga mempromosikan, mungkin cari yang gratis dulu atau yang internasional meskipun yang tempatnya di Indonesia juga nggak apa-apa, itu sebagai pijakan pertama begitu. Jadi mungkin teman-teman library juga, pihak-pihak perpus itu ikut ambil andil di konferensi internasional, sehingga kita nggak cuma memberikan instruksi, tapi kita memberikan contoh. Gitu. Mungkin ada promosi-promosi konferensi internasional. Baik Bu. Baik Bu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Litbokes pada pagi ini. Sebagai penutup Ibu, kami mohon Ibu berkenan untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk terus berkarya di tingkat global. Ya, terima kasih ya library ya. Pesan saya adalah tetap memiliki sifat kepo atau curious-nya yang tinggi ya, karena kita tidak tahu surprising apa, kejutan apa yang ada di luar. Maka pembelajaran sepanjang hayat itu perlu, supaya apa? Supaya kita ini mendobrak zona-zona nyaman, supaya apa? Kontribusi kita itu juga bisa dirasakan oleh sesama. Terima kasih lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu, kami ucapkan atas waktu dan wawasannya pada pada pagi hari ini. Sobat Literasi, dari perbincangan ini kami bisa diambil ya bahwasanya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai dosen, kemudian tenaga pendidikan harus berkontribusi dalam penelitian dan juga pengabdian agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan berikutnya, seperti itu. Saya Septian Indariana pamit undur diri. Jangan lupa like, foto, dan subscribe YouTube channel Library Info Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.